Oke, halo semuanya, kembali lagi di Osko02 Channel. Dan di video kali ini, seperti biasanya, kita akan membahas lagi sebuah film yang bergenre thriller. Judul filmnya adalah Under Gods 2020. Film yang satu ini merupakan konsep film yang sangat absurd, dan bahkan terkesan tidak nyambung. Perpindahan scene dari scene berikutnya sangatlah patah, sehingga penonton dapat dibuat bingung saat pertama kali menonton film ini. Buat kalian yang malas mikir, sebaiknya jangan menonton film ini guys, karena dapat ngebuat pusing otak kalian sendiri guys. Under God sendiri disutradarai oleh Chino Moya yang mengusung konsep cerita di dalam cerita, sehingga film ini terkesan begitu datar dan membosankan. Oke, jadi kita akan membahas filmnya dan saya ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah sebuah spoiler film. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas filmnya. And let's go, the intro guys. Under Gods 2020. Oke, kita akan membagi 3 part scene yang nyambung di dalam film ini, supaya kalian dapat lebih mudah memahami jalan ceritanya guys. Kita diperlihatkan scene perkotaan Uni Soviet yang sudah hancur, dan sedang ada 2 orang pria yang mengendarai truk untuk memungut mayat-mayat yang berserakan di pinggir jalan. Nama kedua pria itu adalah K dan Z, cuma satu huruf guys, K dan Z. Setelah memasukkan mayat ke dalam truk, K dan Z pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam truk, K menceritakan kepada Z tentang suatu mimpi yang pernah ia alami berulang kali. K bermimpi bahwa ia melihat suatu ruangan yang bersih dan terdapat hantu yang bergerak di dalamnya. Tetapi ada hal yang lebih menyeramkan daripada itu, kata Z. Oke, di sini scene sudah berpindah dengan membawa kita masuk ke dalam cerita mimpinya si Z ini guys. Dan di sini kita diperkenalkan dengan pasangan lansia yang tinggal di sebuah apartemen. Mereka bernama Ron dan Ruth yang sedang menikmati makan malam mereka. Saat mereka makan, datanglah seorang yang bernama Harry untuk meminta bantuan kepada Ron dan Ruth. Harry mengatakan bahwa ia terkurung di luar apartemennya sehingga tidak dapat masuk. Kemudian Harry meminjam ponsel Ron untuk menghubungi pihak pengelola gedung supaya pintu apartemennya bisa dibuka begitu guys. Tapi ternyata pihak pengelola gedung pun tidak mengangkat telepon dari Harry. Harry mengatakan bahwa ini hari libur, jadi pengelola gedung baru bisa dihubungi kembali pada hari Senin guys. Singkat cerita, Harry diberikan tumpangan tidur di rumahnya Ron dan Ruth karena mereka merasa kasihan dengan Harry guys. Tetapi malapetaka pun datang bagi Ron setelah Harry menginap di rumahnya. Harry menjelma sebagai orang ketiga di dalam hubungannya Ron dan Ruth guys. Perilaku Ruth pun berubah sejak kehadirannya Harry. Ruth menjadi lebih dekat dengan Harry dibandingkan suaminya sendiri, yaitu Ron. Rasa cemburu pun timbul di diri Ron melihat kedekatan istrinya bersama orang yang baru mereka kenal. Dan pada puncaknya, Ron pun semakin murka kepada Harry setelah ia mengetahui fakta bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di gedung itu kecuali mereka suami istri guys. Kemudian Ron langsung bergegas pulang dan mengusir Harry yang sedang tidur bersama istrinya guys. Goks nggak tuh? Dan sesuai permintaan Ron, Harry pun pergi dari apartemennya sambil mengucapkan kata-kata yang menghina Ron dan Ruth guys. Merasa tidak terima dengan ucapan Harry, akhirnya Ron mengejar Harry dengan membawa pisau. Scene pun berpindah. Kita diperlihatkan seorang gadis kecil dan ayahnya yang ingin menyewa apartemen di gedung tempat Ron dan Ruth tinggal. Saat ingin memasuki lift, mereka dikagetkan dengan tergeletaknya tubuh Ron yang sudah bersimbah darah. Nah, disinilah guys, akhir dari cerita pasangan Ron dan Ruth. Kemudian kita akan dibawa lagi ke cerita selanjutnya, yaitu si gadis kecil dan ayahnya yang bernama Octavius. Di sini, kita diperlihatkan scene Octavius yang sedang menemani anaknya makan malam, guys. Setelah makan, Octavius pun membacakan dongeng untuk putrinya yang ingin tidur. Nah, disinilah guys, kita sudah dibawa masuk ke dalam dongeng yang diceritakan oleh Octavius. Dan Octavius pun mulai bercerita kepada anaknya bahwa ada seorang saudagar kaya raya dan serakah yang bernama Mr. Hans. Mr. Hans mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Maria dan pacarnya Maria yang bernama Johan. Suatu hari, Mr. Hand didatangi oleh seorang insinyur yang misterius.
Insinyur itu menawarkan sebuah rencana alat yang canggih kepada Mr. Hands. Insinyur ini juga mengatakan bahwa dari alat yang ia rancang, Mr. Hands bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat lebih banyak, guys. Setelah mendengar hal itu, Mr. Hands pun tertarik dengan rancangan insinyur ini, guys. Tapi ternyata permainan licik pun dimulai oleh Mr. Hands. Mr. Hands mengambil ide rancangan insinyur itu dan malah menjualnya kepada orang lain. Kemudian Mr. Hands membatalkan kerjasama dengan insinyur tadi, guys. Tapi ternyata sang insinyur misterius tidak sebodoh itu untuk dicurangi. Ia membalaskan dendamnya dengan menculik putrinya Mr. Hands, yaitu Maria. Setelah mengetahui bahwa putri kesayangannya diculik, Mr. Hands langsung mendatangi tempat insinyur itu bersama Johan. Tetapi di sana Johan dan juga Mr. Hands tidak menemukan keberadaan sang insinyur, apalagi Maria. Mereka berdua malah tersesat ke sebuah terowongan yang sangat gelap dan berpindah ke sebuah kota yang sangat kumuh dan sudah hancur, guys. Di sana mereka malah bertemu karakter yang di awal film, yaitu K dan Z yang sedang berjalan. Bukannya membantu, K dan Z justru membunuh Mr. Hands dan memasukkan mayatnya Mr. Hands ke dalam truk mereka. Sedangkan Johan dijual oleh K dan Z ke sebuah tempat pabrik perbudakan untuk dijadikan kaum pekerja paksa. Di tempat itu, Johan juga diubah penampilannya supaya sama seperti kaum budak yang ada di sana. Tapi nyatanya, di sana umur Johan tidak bertahan lama, guys. Johan terkena sebuah penyakit dan menyebabkan ia meninggal. Setelah Johan meninggal, kita diperkenalkan lagi dengan karakter baru yang menuntun jalan cerita film ini selanjutnya, guys. Sama seperti Johan, ia juga seorang budak di sana. Dan ia bernama Will. Will juga telah dijadikan budak di tempat ini, guys, selama 15 tahun. Tapi kali ini Dewa Keberuntungan sekarang berpihak kepada Will. Will diberitahu oleh penjaga di sana bahwa ia berhasil memenangkan sebuah undian untuk keluar dari tempat perbudakan tersebut. Dan yang uniknya, Will tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali saat ia diberitahu bahwa dia akan keluar dari tempat itu. Singkat cerita, bertemulah Will dengan anak dan istrinya yang bernama Rachel. Rachel dan anaknya pun kaget dengan kedatangan Will yang mereka kira sudah mati sejak 15 tahun lalu. Tidak heran jadinya jika Rachel sudah mempunyai suami lagi yang bernama Dominic. Tapi dengan kemurahan hatinya, Dominic mengizinkan Will untuk tinggal bersama mereka. Sedangkan keadaan Will sekarang sudah tidak mengingat apapun tentang dirinya yang dulu. Termasuk namanya sendiri, guys. Nah, disinilah titik konflik yang bakal terjadi, guys. Sebagai mantan istri, Rachel tidak tega melihat kondisi Will yang sudah lupa ingatan alias linglung, guys. Kemudian Rachel membawa Will ke sebuah tempat terapi pengobatan otak dengan tujuan supaya ingatan Will bisa kembali pulih. Begitu kira-kira, guys. Saat pulang ke rumah, Rachel langsung menerapkan terapi itu kepada Will. Sampai-sampai ia lupa meluangkan waktu untuk suaminya yang sah, yaitu Dominic. Dan kesabaran pun ada batasnya, guys. Dominic yang selama ini dikacangin oleh Rachel akhirnya marah besar. Rachel dan Dominic pun bertengkar hebat di depan Will. Tapi ternyata yang lebih hebat itu adalah Will, guys. Ia langsung memberhentikan pertengkaran di antara Rachel dan juga Dominic dengan cara membunuh keduanya. Gokil nggak tuh? Setelah menghabisi nyawa Rachel dan Dominic, anak Rachel pun pulang ke rumah dan menonton televisi bersama Will. Kemudian scene pun kembali lagi ke dalam truk yang memperlihatkan K dan Z yang sedang bercerita tadi, guys. Dan di akhir cerita, Z bertanya kepada K, bagaimana jika sang psikopat Will membunuh anak itu? Dan film pun berakhir. Oke, itulah dia alur cerita film Undergods 2020. Menurutku film yang satu ini adalah film yang paling absurd yang pernah aku bahas di channel ini, guys. Film dengan bungkusan cerita di dalam cerita yang membuat rasanya kepalaku mau pecah saat penulisan skrip. Bagaimana menurut kalian, guys? Tulis di kolom komentar. Oke, see you the next video. Bye.